Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Rapat paripurna DPRD Nganjuk dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nganjuk terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 diwarnai aksi protes keras dari Fauzi Irwana, anggota DPRD Komisi 3. Ia menilai rapat paripurna dengan agenda tersebut harus dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi, bukan Sekda Muhammad Yasin yang hadir. Ia juga memprotes tentang pelaksanaan proyek fisik yang hingga bulan Juni ini belum dilaksanakan sama sekali. Saya menyampaikan beberapa kali bahwa ketika APBD itu sudah disahkan di tahun Desember 2021, mohon kiranya lah saya sampaikan untuk pelaksanaan khususnya pelaksanaan fisik dilaksanakan segera. Tapi sampai saat ini sekarang sudah bulan 7 di tahun 2022 belum ada pelaksanaan fisik yang dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk. Ini program macam apa kayak gini gitu. Ditambahkannya ada sebanyak 209 miliar dana untuk pembangunan fisik yang belum tergarap. Sementara proses pembahasan APBD mendekati pembahasan perubahan APBD. Makanya kami dari Komisi 3, mewakili Komisi 3, dan dengan sangat menyesal saya dari bolot. Tujuan kita apa? Supaya apa yang dari masyarakat Kabupaten Nganjuk itu bisa terlaksanakan. Sampai berapa kali? Mulai zamannya Pak Taufik, Pak Rusmofi sama kan nggak ada perubahan. Ada berapa nilai proyek Pak yang belum terrealisasi? Betul, makanya kami juga sebagai di DPRD, sebagai pengawas kontrol juga melaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin. Ada berapa jumlah nilai nominal Pak yang belum terrealisasi untuk proyek ini Pak? Wah, kalau di PUPR cuma khusus PUPR ada 292 miliar Mas. Berarti secara keseluruhan di Nganjuk belum terlaksana sama sekali Pak? Belum ada, ya. Sama-sama kontrol lah. Ada nggak kegiatan sekarang sudah dilaksanakan bulan 7 ini? Ada nggak? Ada nggak Mas? Kalau nanti mendekati APBD perubahan bagaimana Pak? Logikanya gini Mas, kita melaksanakan APBDP perubahan, kalau udah APBDP perubahan, harusnya di APBD dulu udah ada kegiatan pelaksanaan di APBD Indo, supaya kita bisa ngontrol, mengawasi, baru kita akan melaksanakan rapat kerja dengan TAPD untuk membahas APBDP. Gitu ya. Sementara menurut Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Harya Yaungga, bahwa protes dari Fauzi Irwana adalah protes yang bersifat pribadi, tidak mewakili Komisi 3 DPRD. Gimana tanggapan Bapak? Ya, kami tetap menghargai apapun itu adalah pandangan pribadi. Karena walkoutnya tadi adalah pandangan pribadi, bukan pandangan fraksi. Nyatanya dari Demokrat ataupun fraksi DKI kan masih ada 4 orang yang meninggal di tempat. Masih ada di tempat mengikuti paripurna sampai dengan selesai. Terkait isi komplain Pak, mungkin ada tanggapan dari Dewan sendiri? Komplain adalah bentuk yang wajar selaku daripada tugas kita sebagai wakil rakyat. Adakah solusi Pak dari Dewan untuk mempercepat proyek bisa dilaksanakan sesuai komplain tadi Pak? Yaitu kita kembalikan kepada komisi yang membidangi, yaitu Komisi 3 terkait dengan infrastruktur jalan di Kabupaten Nganjuk. Secara teknis, monggo kita persilahkan komisi untuk memanggil OPD yang terkait. Sedangkan menurut Muhammad Yasin, Sekretaris DPRD Nganjuk, saat ini Pemkab Nganjuk sudah mulai memprotes tentang pengadaan atau proyek fisik tersebut dan ditargetkan dalam waktu dekat bisa dilaksanakan. Pak, hingga belum terlaksana bagaimana ini Pak ya? Nanti kita cek, tapi secara proses sudah dilakukan, termasuk mungkin pemenang-pemenang sudah ada. Nah, kita lihat nanti kontraknya, pelaksanaan itu kapan. Ada target Pak, harus dilaksanakan kapan Pak? Ya, asalkan proses itu sudah waktunya melaksanakan ya harus dilaksanakan. Jadi jangan sampai kita terlambat untuk melaksanakan. Pak, penyebab molornya apa nih Pak ya sini? Coba kita lihat nanti. Tapi yang jelas itu kan proses kan harus tepat waktu juga kan. Tidak boleh kita suatu misalnya proses itu ada masa sangka 1 minggu terus
dilaksanakan sanggahnya hanya 1 hari kan nggak mungkin kan. Jadi maka tahapan-tahapan itu semuanya yang harus kita taati demi objektivitas di dalam implementasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Namun tidak melewati nanti pembahasan PAPBD ya? Perubahan. Perlu diketahui bahwa batas waktu pelaksanaan yang anggaran induk itu bukan batasan untuk pembahasan PAPBD ya. Jadi di situ kan anggaran tahun 2022. Jadi untuk PAPBD ini tidak akan ada kaitannya, tetapi bukan substansi daripada itu. Meski diwarnai protes dan walkout, namun paripurna tetap dilaksanakan hingga selesai. Haryadi Swandito, News TV.